Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Elislamia Solihah Cahya Arus Samsudin dengan NIM 050204210055 dari kelas 1N2B absen 13. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Ushul Fiqih. Baik, untuk pertanyaan yang pertama adalah bagaimana status hukum dari penggunaan fasilitas umum yang berbayar. Di sini saya akan menggunakan salah satu metode ijtihad, yakni metode istihsan. Istihsan adalah menyatakan dan meyakini baiknya sesuatu atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Untuk penggunaan fasilitas umum yang berbayar ini masuk ke dalam pembagian istihsan bi al-ijma'. Istihsan bi al-ijma' adalah istihsan yang didasarkan kepada ijma'. Dalam kasus pemandian umum, sesuai dengan kaidah syariat Islam, jasa pemandian umum itu harus jelas. Ini berapa lama waktunya ia gunakan untuk mandi, berwudu, dan lain-lain, dan juga berapa jumlah air yang ia gunakan. Akan tetapi, jasa ini telah berlaku dalam kalangan masyarakat luas, dan apabila hal ini dilakukan, maka akan menyulitkan orang banyak. Oleh sebab itu, maka para ulama sepakat menyatakan bahwa jasa pemandian umum itu boleh dan sah untuk dilakukan meskipun tanpa menentukan berapa lama waktu yang ia gunakan dan juga berapa jumlah air yang ia gunakan. Pertanyaan yang kedua, yakni bagaimana cara Anda menyelesaikan perkara atau perselisihan antara si Joko dan si Udin yang memperebutkan Fatimah. Seorang istri yang suaminya mafqud di sini adalah suaminya yang tidak diketahui kabar dan keberadaannya, dan juga tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal. Apabila sang istri mau menikah lagi dengan pria lain, maka ia harus terlebih dahulu bercerai dengan suaminya yang mafqud itu, yaitu dengan jalan mengajukan huluk atau gugatan cerai dengan alasan suaminya telah melanggar taklid talak, atau dengan alasan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau jelas. Dalam kasus ini, apabila Fatimah ingin menikah lagi dengan pria lain, maka ia harus bercerai terlebih dahulu dengan suaminya yang mafqud itu, yaitu dengan cara datang ke KUA untuk minta surat keterangan tidak tercatat, lalu surat itu dibawa ke pengadilan untuk mengajukan surat pengesahan nikahnya atau isbat nikah, lalu mengajukan permohonan cerai atau gugatan cerai, yang apabila pengajuan itu telah disetujui oleh pengadilan, maka boleh untuk sang istri melakukan pernikahan dengan pria lain. Namun apabila Fatimah terlanjur menikah dengan pria lain tanpa melakukan gugatan cerai, maka pernikahannya dengan pria lain itu dianggap tidak sah atau batal, dan suaminya yang mafqud itu lebih berhak atas dirinya. Sebaliknya, apabila Fatimah sudah mengajukan permohonan cerai atau gugatan cerai, maka pernikahannya dengan pria lain itu dianggap sah. Yang ketiga, yakni maslahah mudhoh. Di sini saya mengambil contoh syara orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari pada bulan Ramadan, maka akan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Dalam kasus ini, Al-Laits Ibnu Sa'ad langsung menetapkan hukuman puasa 2 bulan berturut-turut bagi seorang penguasa yang melakukan hubungan seksual di siang hari pada bulan Ramadan. Para ulama memandang bahwa penetapan hukum ini bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurutan, yakni apabila tidak mampu untuk memerdekakan budak, maka akan dikenakan hukuman puasa 2 bulan berturut-turut. Maka menurut kesepakatan para ulama, kemaslahatan ini disebut maslahat mudhoh karena bertentangan dengan hukum syara dan tidak bisa dijadikan landasan hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.